Selamat pagi anak-anakku kelas 7A semuanya. Hai, halo. Selamat pagi. Apa kabar? Di sini harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Halo Aditya, selamat pagi. Hai Tiara, selamat pagi. Halo. Evan, selamat pagi. Divine, selamat pagi. Halo Ino. Selamat pagi. Halo Rafaela, selamat pagi. Ayo anak-anak segera open kamera ya. Teman-teman kalian sudah open kamera. Ayo yang masih belum open kamera, segera open kamera. Kita akan mulai morning devotion kita pada pagi hari ini ya. Halo Kaitlin, selamat pagi. Ya, anak-anak siapkan hati dan pikiran kita, kita mau datang pada Tuhan ya. Siapkan juga Alkitab kita. Kita mau mengawali hari ini di dalam penyertaan Tuhan ya. Kita akan mengawalinya dengan doa. Rafaela, pimpin kita dalam doa. Silakan Rafaela. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami tinggal seorang murid, dan juga berikan kami nyanyi, agar kita bisa belajar dengan baik. Dan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Rafaela sudah berdoa untuk kita semua. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di sini mau belajar ya. Kalian juga anak-anak ya. Kita semua mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Oke, anak-anakku, buka Alkitab kita. Ya, sebentar di sini share screen terlebih dahulu. Ya. Oke. Ya. Firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Oke, anak-anak sudah terlihat ya, di sini sudah share screen ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di sini akan bacakan untuk kita semua. Sebentar. Oke, ya, Cici semangat ya. Oke, ya. Lanjutkan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya ulangi membacakan buat kita semua dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke, ya anak-anak, demikian firman Tuhan.
yang sudah kita baca bersama-sama ya dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di sini akan bacakan dari buku renungan mengenai ayat tersebut ya. Di sini judulnya adalah bermainlah seperti kamu berlatih. Bermainlah seperti kamu berlatih. Suatu waktu ada seorang konsultan yang sedang mengikuti wawancara tentang quality control. Konsultan ini begitu percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Satu pertanyaan terakhir yang diberikan pewawancara adalah tentang pengalamannya di dalam bidang quality control. Konsultan itu menjawab, dalam quality control, kita tidak peduli tentang produknya. Kita lebih peduli pada prosesnya. Jika prosesnya benar, produknya dijamin. Nah, anak-anak, hal yang sama berlaku di dalam integritas dalam melakukan kebenaran, terutama jika itu berkaitan dengan memilih seorang pemimpin. Seorang anak kecil tidak mungkin tahu mana perbuatan yang buruk dan mana yang benar jika tidak diajar dan dilatih oleh orang tua atau pengasuhnya. Sebab sejak dilahirkan manusia memiliki natur berdosa dan memiliki kecenderungan melakukan hal yang buruk. Oleh sebab itu, perlu latihan-latihan dalam melakukan kebenaran. Setiap latihan pasti menjumpai hal yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri. Namun, latihan tersebut jika terus dilakukan, maka akan menuju kepada kesempurnaan. Pada bidang olahraga dikenal prinsip bermainlah seperti kamu berlatih. Nah, prinsip ini sangat penting untuk diketahui dan juga dijalankan oleh setiap warga kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena sebagai warga kerajaan sorga, setiap hari kita akan menjadi suratan terbuka yang seharusnya menunjukkan ciri warga kerajaan. Jika kita mampu menjaga integritas untuk senantiasa dalam kebenaran, maka kepercayaan akan senantiasa diberikan bagi kita. Dalam keberadaan kita yang masih manusia, tentu sulit untuk terus menjadi pribadi yang berintegritas. Ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Namun, dengan terus melatih diri agar senantiasa berusaha melakukan apa yang benar, maka pada akhirnya kita disebut dapat dipercaya. Karena kita didapati berintegritas, maka promosi pun diberikan. Jika seseorang ingin mempertahankan kepercayaan dari orang lain, jika itu disertai dengan integritas, maka kepercayaan itu akan tetap ia terima. Tetapi, jika ia ingin mempertahankan kepercayaan itu tanpa integritas, maka dengan cepat kepercayaan itu akan hilang. Nah, anak-anak, mulai hari ini, jika kita ingin kepercayaan orang lain pada kita terus bertahan, berlatihlah untuk tetap berintegritas, untuk tetap melakukan kebenaran, walaupun tidak ada orang yang melihat atau menilai diri kita. Selama masih hidup di bumi, mampu menjadi serupa seperti sang raja, sempurna seperti sang raja. Tidak bisa terjadi seketika. Hal itu bisa terjadi dengan melakukan kebenaran secara berulang-ulang dan senantiasa diuji. Jadi perlu adanya latihan, perlu adanya ujian. Jadi kalau ujian datang,
Oh, jangan mengeluh, ini lagi. Tetapi ingatlah itu merupakan latihan. Latihan yang membuat hasil menjadi sempurna sehingga bisa seperti sang raja, bisa serupa dengan Kristus. Nah, anak-anak, tentu saja di dalam latihan ini kita tidak bisa melaluinya sendiri. Perlu penyertaan Roh Kudus, ya, yang akan membimbing kita, yang akan memberikan nasihat kepada kita, supaya pada saat kita menghadapi tantangan, setiap kita menghadapi pencobaan, kita diingatkan selalu, ini loh nak yang harus kamu lakukan supaya sesuai dengan firman. Ya, dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kalaupun di dalam kehidupan ini kami harus sering berlatih untuk tetap dalam hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Kami memerlukan penyertaan Tuhan. Kami memerlukan bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kami, untuk memberikan nasihat kepada kami, sehingga kehidupan kami bisa sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kehidupan langkah-langkah kami sebagai anak-anak remaja ya Tuhan, yang Kau persiapkan untuk menjadi para pemimpin di masa depan. Dalam kehidupan ini Engkau menjadikan kami semakin dewasa, di mana kami berlatih dalam iman percaya kami dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Sertai kami ya Tuhan dalam menghadapinya. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dalam pembelajaran online ini. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, Tuhan yang memberikan kepintaran bagi kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati segala sarana dan prasarana yang kami gunakan ya Tuhan, supaya proses pembelajaran dapat kami lalui dengan lancar. Berikan kami kesehatan yang sempurna. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami yang sudah Engkau percayakan dalam mendidik dan mengasuh kami. Dan juga berikan hikmat bagi guru-guru kami sehingga boleh mengajar di dalam takut akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion kita pada pagi hari ini. Dan sebelum misiani akhiri, ya, misiani ingin menyampaikan beberapa hal mengenai PTS ya, anak-anak. Ada beberapa pengumuman yang perlu kalian ketahui mengenai persiapan di dalam PTS ya. Untuk kisi-kisi sudah misiani bagikan ya melalui WA group dan juga sudah diupload di LSM Tunas Daud ya. Modelnya anak-anak kalian bisa lihat kembali ya. Tolong diperhatikan, jadwal juga sudah dibagikan. Oke, jadwal PTS, kemudian kisi-kisi juga sudah dibagikan, dan juga ada tata tertib. Ya, tata tertib selama mengikuti PTS. Oke, anak-anak sudah kalian terima ya. Oke, Miss Yani ingin mengingatkan kembali untuk jadwal PTS-nya ya. Dimulai dari hari Selasa tanggal 16 Maret. Diawali dengan pelajaran matematika. Persiapkan diri dengan baik anak-anak ya. Dimulai pada pukul 8. Oke, jadi pukul 7.30 seperti biasa ada morning devotion terlebih dahulu sama 30 menit anak-anak ya. Kemudian setelah itu pukul 8 kalian mulai mengerjakan pekerjaan PTS-nya. Oke,
ya. Kemudian hari Rabu ada pelajaran IPA, kemudian bahasa Indonesia, kemudian di hari yang Kamis tanggal 18 PPKN seni budaya, kemudian hari Jumat IPS dan bahasa Bali. Di hari Sabtu tanggal 20 Maret ya, di hari Sabtu juga ada PTS anak-anak ya. 20 Maret bahasa Inggris, kemudian agama dan budi pekerti. Kemudian hari Senin ya, hari Minggunya libur, hari Senin 22 Maret TIK dan pendidikan jasmani ya, PJOK. Jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke, itu mengenai jadwalnya. Kemudian mengenai tata tertib, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya. Untuk PTS-nya anak-anak ada tata tertib yang harus kalian perhatikan ya, itu sudah dibagikan ya. Ingat dalam penggunaan seragam. Oke, dalam penggunaan seragam mesti diingatkan kembali di hari Senin menggunakan seragam putih biru. Oke, anak-anak ya. Kemudian di hari Selasa menggunakan endek bagi yang memiliki endek, kemudian yang tidak memiliki endek bisa menggunakan batik. Oke, tetap menggunakan seragam ya. Kemudian ingat seragam hari Rabu, kotak-kotak rompi. Kemudian di hari Kamis menggunakan pakaian adat daerah. Kemudian di hari Jumat kotak-kotak dasi. Di hari Sabtu ya, tadi ada di sini disebutkan PTS hari Sabtu pelajaran agama. Di hari Sabtu penggunaan seragamnya adalah bebas rapi. Ya, bebas rapi ya, ingat ya di hari Sabtu. Kemudian hari Minggunya libur. Nah, untuk soal PTS, soalnya berupa soal pilihan ganda. Total soalnya adalah 30 soal pilihan ganda, kecuali untuk matematika. Anak-anak ya, untuk matematika ada 20 soal pilihan ganda. Ya. Nah, selama kegiatan penilaian tengah semester ini tidak ada pembelajaran online. Ya, tidak ada Zoom meeting. Ya, untuk morning devotion-nya kalian bisa lakukan di rumah masing-masing ya. Kalian bisa lakukan secara pribadi. Tetap lakukan pada pukul 7.30 kalian morning devotion di rumah ya. Kemudian pukul 8-nya kalian sudah mulai mengerjakan PTS. Oke, sudah. Kemudian perlu di sini ingatkan kembali untuk penilaian tengah semester ini dilakukan menggunakan LMS Tunas Daud. LMS Tunas Daud adalah Moodle itu ya anak ya, biasakan menggunakan istilah LMS Tunas Daud. Ya. Moodle maksudnya adalah LMS Tunas Daud itu adalah Moodle. Tapi kita mulai membiasakan menggunakan istilah LMS Tunas Daud. Ya. Nah, seperti yang sudah di sini sampaikan, soal pilihan ganda sebanyak 30 kecuali untuk matematika. Untuk matematika ada 20 soal pilihan ganda. Nah, waktu pengerjaannya anak-anak 90 menit untuk semua mata pelajaran. Ya, untuk matematika, untuk agama, untuk IPA semua pelajaran ya. 90 menit. Dan untuk semua pelajaran itu diberikan kesempatan 1 kali dalam mengerjakannya. Ya, jadi pergunakan waktu dengan baik selama 90 menit tersebut dan ingat setelah selesai mengerjakannya ingat disubmit. Ingat segera untuk mengirimkannya. Ya, jangan sampai lupa anak-anak ya. Dan apabila nilai yang diperoleh masih di bawah KKM, ya, kalian bisa melakukan remedial dengan kesempatan mengerjakannya 2 kali. Dan nilai maksimal 75. Harus mencapai nilai 75 baru bisa dikatakan tuntas ya. Kalaupun dalam perbaikan nilai tersebut mendapatkan nilai 100, tetap diberikan nilai maksimal yaitu 75. Nilai KKM yaitu 75.
Ya, karena itu jangan sampai remedial ya anak-anak ya. Berusahalah menyelesaikan PTS tanpa remedial. Untuk remedial ini menggunakan soal yang sama dan pelaksanaannya pada hari yang sama. Misalkan hari Selasa itu PTS-nya PTS matematika ya, dimulai pukul 8 ya. Kemudian apabila remedial sudah tahu nilainya, oh di bawah 75 berarti harus melakukan remedial. Remedialnya di hari yang sama yaitu hari Selasa, tapi pelaksanaannya dimulai pada pukul 1 siang. Ya, pada pukul 1 siang. Jadi kalian masih punya kesempatan untuk belajar. Oh, tadi sudah menyelesaikan PTS matematika. Saya tahu salahnya berapa gitu ya. Jadi mulailah yang diingat yang salah tuh yang mana ya? Yang materi yang mana? Kalian mulai belajar, lihat kembali materinya ya, buku-bukunya anak-anak dilihat kembali, kalian latih, pelajari supaya di pukul 1 siang bisa mengerjakan remedial dengan baik. Oke, pelaksanaan remedial 90 menit sama ya dengan pelaksanaan PTS, tetapi waktunya dimulai pada pukul 1 siang. Oke, bisa dimengerti ya. Ya. Ingat selama pelaksanaan PTS, ingat mengisi daftar hadir melalui LMSTD. Ingat LMSTD ini adalah Moodle. Kita membiasakan menggunakan istilah LMSTD. Tunas Daud ya. Setiap hari melakukan absensi. Ingat paginya di absen dulu ya, setelah itu baru melaksanakan PTS. Ya anak-anak ya. Oke, apabila kalian bisa menyelesaikan PTS itu tidak sampai 90 menit ya, udah selesai, nggak sampai 90 menit, bisa langsung dicek kembali, bisa dikumpulkan, setelah itu bisa langsung mempersiapkan pembelajaran untuk selanjutnya, PTS untuk pelajaran selanjutnya. Oke, nah perlu diperhatikan di dalam penilaian tengah semester. Siswa dilarang untuk menanyakan jawaban kepada siapapun. Oke, ingat, persiapkan diri dengan baik, berdoa dan belajar supaya tidak tanya-tanya teman ya anak-anak. Kemudian dilarang juga memberikan jawaban kepada teman-teman yang sedang ujian juga, ya, yang sedang PTS juga. Dilarang juga memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada teman yang lain, ya. Oke ya. Jadi belajarlah untuk mandiri, ya. Belajarlah untuk melakukannya tanpa harus mencontek. Oke? Sudah, Miss Yani yakin kalian pasti bisa melaluinya dengan baik, ya. Oke? Untuk absen, Tiara bertanya. Oke, untuk absen disediakan di LMS Tunas Daud anak-anak ya, di LMS Tunas Daud di Moodle. Nanti di Moodle nanti ada khusus untuk absen, ya bisa langsung absen. Oke, setelah selesai absen langsung mengerjakan PTS. Nanti di LMS Tunas Daud tersebut ada PTS, kolom PTS dan juga kolom remedial. Ya, kalian paginya mengerjakan PTS. Kalau sudah tahu hasilnya, kalian tidak remedi berarti sudah aman. Tapi kalau sudah tahu hasil PTS-nya ternyata masih belum tuntas, berarti siang harinya pukul 1 mulai klik bagian remedial dan mengerjakan remedial. Oke ya, sudah bisa dipahami? Selama PTS tidak ada Zoom. Ya, oke ya, Hais ya. Tidak ada Zoom. Tidak ada pembelajaran. Oke, ya ada lagi pertanyaan, Rafael? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah, nanti akan bisa diingatkan kembali ya di WA group dan juga setiap selesai morning devotion bisa akan ingatkan kembali supaya kalian tidak lupa. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Bisa selalu ingatkan tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.
Bisa, Mister. Oke, silakan aktifkan kamera masing-masing supaya kita mulai untuk kelas kita hari ini. Oke, ini yang lain belum ada reaksi. Mungkin masih kemana mereka? Oke, kita sambil tunggu yang lain mengaktifkan kamera. Mister akan berdoa buat kita supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Mister akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mulai aktivitas kami. Tuhan memberkati kami. Ini doa harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, yang lain silakan aktifkan kamera. Karena kita telah diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengaktifkan kamera. Oke. Terus yang cuma nunjukin apa ini namanya ini? Jidat sama yang lain, sama plafonnya, sama itu apalagi bisa dibuat bagus lah kayak Mister gini. Biar kelihatan ganteng dan cantiknya itu. Kenapa harus itu ya? Oke, yang lain ada Dena, Ino, Naomi, Aston, Karen, Jonathan, sama Sheba. Oh, ada apa, Aston? Ada Queen. Oke, kalau sebenarnya kalau aktif kamera kayak gini cukup bagus supaya Mister tidak banyak teriak-teriak buat kalian absen kok. Ino di mana, gimana gitu supaya jauh lebih bagus. Soalnya pengalaman Mister teriak-teriak, akunnya terkoneksi dengan Zoom. Ternyata orangnya udah tidur, udah nggak ada dalam kelas kayak gitu. Mister teriak-teriak udah nggak tahu kemana kayak gitu. Terus yang berikut ada lagi kejadian Mister ngajar gini, panggil namanya, berikan reaksi, berikan simbol, nggak bisa aktifin mikrofon. Ternyata pas Mister aktifin kameranya, mamanya yang ada di depan komputer. Bukan anaknya yang sekolah, mamanya. Itu kadang. Jadi alangkah bagusnya kita aktif kamera supaya kontrol terhadap kalian itu masih bisa kita antisipasi kayak gitu supaya kalian bisa itu. Oke. Nah, untuk hari ini saya sesuai janji Mister dari pertemuan beberapa minggu lalu, Mister sudah sampaikan dan Mister sudah bagi kisi-kisi ke wali kelas. Silakan kalian pelajari kisi-kisinya supaya kalian bisa memahami gambaran soal yang Mister akan berikan buat kalian kayak gitu. Nah, ada yang belum dapat kisi-kisi? Atau semua udah dapat? Nanti Mister akan kirim lagi di Moodle khusus untuk Mister. Jadi kalau misalnya ada yang lupa, kalian bisa cek di sana untuk bisa pelajari kisi-kisinya, terus belajar dengan baik. Kalian persiapkan diri dengan baik supaya bisa mengikuti ujian PTS dengan baik. Gitu. Oke, ini waktunya minggu depan lagi. Nah, itu untuk hari ini informasi dari Mister. Sekarang Mister akan mau melakukan penilaian praktik seperti yang Mister pernah janjikan kepada kalian. Mister udah buat sebuah formulir di OneDrive karena memang kita menggunakan OneDrive untuk kegiatan praktek kita. Jadi Mister share screen dulu. Nah, mungkin tampilan praktiknya seperti ini. Mister udah siapkan beberapa soal, kurang lebih 10 soal kalian isi. Dan silakan kalian kerjakan. Nanti dia akan terdeteksi di akun Mister.
dengan OneDrive akan terdeteksi aktivitas kalian kayak gitu. Jadi mana yang ada aktivitasnya, mana yang tidak. Nanti Mister akan tahu kayak gitu. Nah, jadi itu yang oke. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti tampilan di tempat kalian akan seperti ini. Silakan kalian mengikuti prosedur yang ada. Silakan kalian menjawab beberapa pertanyaan yang Mister sudah siapkan untuk bisa membantu kalian mengakses OneDrive-nya kayak gitu. Silakan kalian kerjakan dengan baik dan ini sebagai untuk mengambil nilai KI 4, terus juga kalian untuk melatih kalian bagaimana mempersiapkan diri untuk kegiatan PTS juga kayak gitu. Oke, Mister akan kirim link di room chat. Mister akan kirimkan linknya di room chat. Nanti kalian bisa langsung membuka link itu dan nama kalian, akun kalian yang terkoneksi dengan OneDrive seperti yang Mister sudah pernah jelaskan. Dua kali pertemuan Mister udah cara membuat akun OneDrive, terus cara membuat kolaborasi di OneDrive kita udah buat kemarin, dan hari ini Mister mau ambil nilai praktek sekalian untuk melatih kalian mempersiapkan diri untuk PTS-nya kayak gitu. Oke, Mister akan share screen dulu. Oke, kita lihat room chat. Oke, silakan. Oke, silakan kalian klik. Itu adalah formulir Office dari OneDrive. Silakan kalian klik. Dan ini nanti akan diarahkan ke kalian untuk login akun OneDrive supaya bisa terdeteksi di cloud Mister kayak gitu, atau di cloud OneDrive-nya Mister kayak gitu. Nah, itu silakan diklik. Kalian bisa melakukan aktivitasnya mulai dari sekarang, kurang lebih waktunya 40 menit. Kalian bisa menyelesaikan petunjuk-petunjuk yang ada di OneDrive. Nanti Mister akan cross check di sini. Pada saat kalian mengerjakan ini, boleh kalian off kamera karena ini agak sedikit membebani jaringan kalian karena ini kita langsung online. Jadi kalian boleh off kamera. Kalau ada beberapa pertanyaan menyangkut teknisnya, silakan kalian tanya ke Mister, tapi jangan pernah tanya jawabannya kayak gitu. Nah, harapan Mister udah pernah jelaskan ke kalian dan kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan baik. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan dari praktik kita hari ini. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Mister akan berdoa. Silakan kalian persiapkan diri untuk penilaian PTS dan kalian bisa mengikuti PTS nanti dengan baik dan menghasilkan nilai atau standar ketuntasan yang baik pula. Oke, Mister akan berdoa untuk menutup kelas kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini atas penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Dan sekarang kami akan istirahat Tuhan dan akan melanjutkan lagi untuk kelas berikutnya Tuhan Yesus. Di dalam harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Mister. Oke, thank you, Aditya. Yang lain mana nih? Ya, diaktifkan ya videonya ya.
Anak-anak, minggu lalu saya sudah menyampaikan materi tentang aktivitas berenang. Kalau nggak salah sampai tahap gerak tangan ya, pengambilan napas ya, koordinasi ya. Yang lainnya tolong diaktifkan dulu. Mana Ino nih? Dena, Erik, Koena, Alicia. Shalom. Nah, gitu dong. Aston, Karen, Jonathan. Oh iya, oke, thank you ya konfirmasinya Aston sama Jonathan ya. Semoga bisa segera teratasi ya kameranya. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam proses pembelajaran JOK. Kiranya Tuhan memberkati proses pembelajaran ini supaya bisa berjalan dengan baik. Segala puji syukur hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, amin. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu untuk membahas tentang melanjutkan materi yang sedang kita pelajari, yaitu aktivitas berenang gaya dada. Hari ini kita pertemuan terakhir untuk materi ini. Habis itu kalian akan PTS. Nanti untuk PTS kalian tidak usah mempelajari tentang aktivitas berenang aktivitas berenang ya. Nah, gerakan tangan minggu lalu sudah ya, Evan ya. Halo Evan. Gerakan tangan nggak saya udah besok. Sudah ya, oke, thank you Evan. Ya, gerakan tangan pada berenang gaya dada sudah. Nah, sekarang saya lanjutkan pertemuan yang terakhir ini pada yang namanya teknik pengambilan nafas dalam berenang gaya dada. Mungkin minggu lalu sudah ya. Saya akan ulas sedikit lagi. Dalam gerakan berenang gaya dada, teknik pengambilan nafas itu menggunakan mulut kita. Ya, bukan menggunakan yang namanya hidung. Melainkan kita mengambil nafas dengan mulut. Kita berenang gaya apa saja. Kalau berenang gaya dada, pengambilan napasnya ini, ya pengambilan napasnya ini cukup menaikkan bagian bibir kita ke depan, ya ke depan ke atas permukaan air, dan kita bisa melakukan pengambilan napas. Tapi yang perlu kalian pahami dalam pengambilan napas berenang gaya dada, ya itu terkoneksi dengan gerakan tangan. Ya, terkoneksi dengan gerakan tangan. Jadi pada saat gerakan tangan sweep out, ya sweep out atau menarik, ya kita wajib mengangkat bagian kepala, ya kita wajib mengangkat bagian kepala kita. Pada saat kita sweep in, ya ini kan naik nih, sweep out atau menarik, ya ini kepalanya naik. Pada saat kita mendorong tangan kita dibawa ke depan atau sweep in, kita harus memasukkan bagian kepala sampai dengan bagian bibir sampai dengan kepala kita kembali ke dalam permukaan air itu sendiri. Nah, ini dimasukkan. Nah, pada gambar ini jelas. Ya. Nah, pada saat di dalam kita wajib mengeluarkan yang namanya oksigen yang tadi kita hirup. Jadi dalam aktivitas gerakan berenang gaya dada, pengambilan napas ada fase menarik, fase menghirup udara dan fase mengeluarkan. Ya, fase menarik napas dan fase mengeluarkan. Jangan sampai kita tahan nafas kita. Siapa yang berenang di sini yang masih sering ditahan nafasnya? Sampai pipinya kembung. Ya, itu nggak boleh ya anak-anak ya. Jadi harus dikeluarkan, napas kita itu harus dikeluarkan. Pada saat tangan kita
lurus ke depan. Ya, pada saat tangan lurus ini kita keluar. Oke. Nah, ini contoh gerakannya. Up, up, up. Nah, gerakannya seperti itu. Ya, ini contoh gerakan berenang gaya dada. Nah, sekarang kita akan melihat video berenang rangkaian gerakan renang gaya dada ya. Gaya dada. Oke. Sebentar ya. Saya akan share screen. Memungkinkan Anda untuk menjadi lebih efisien dalam bergerak. What's up, swim fans? In this video, I'm going to share with you the 5 biggest mistakes that swimmers make in breaststroke. Now, whether you're a veteran swimmer or a beginner and you're just getting started, I guarantee you're going to learn something in this video. And make sure you watch until the very end because I'm going to share my favorite breaststroke set that incorporates all the things that we're going to talk about. Now, if you guys are new here, welcome to my Swim Pro, where we share the latest and greatest to help you improve your performance. Breaststroke. I was just working with a swimmer this morning on this specific drill. It's the concept of timing. When you swim breaststroke, you need to have pull, kick, glide. You need to repeat that in your head. Doesn't matter how fast you are, it's pull, kick, glide. Now, the big mistake that a lot of swimmers make is not the order in which they do that, it's the timing of when you pause. Oftentimes, swimmers will pause when they're breathing, and you don't want to pause when you breathe because when you take the breath and your body is up high and you're legs start to sink, that is the slowest point of the entire stroke cycle. So if you stop there, you're basically coming to a halt, and then you re-begin the next stroke cycle, and then you get a nice jolt forward, and then you stop because you take a breath. Instead, the longest part of the stroke is when you're in streamline. So I want you to think in your head, the next time you go swimming, it's pull, kick, glide. And you take the breath when you do the pull. We'll talk about that in just a second. So I want you to think, when you swim breaststroke, pull, kick, glide. Do not pause when you take the breath when you're pulling. It's a continuous motion. Boom. Hit the streamline. Hold the streamline. And if you want to exaggerate this, you can go ahead and hold for 2 full seconds in streamline. Really glide and leverage your kick before initiating the next stroke cycle. Now, here's an actual drill that you can apply for this. It's 2 kicks, 1 pull. If you've been swimming a while, you've probably done this a number of times. You do 2 kicks in the streamline position, and then you take 1 full arm stroke on top of the water, and then you go back down under. Make sure you don't dive down too much. We'll talk about amplitude of the stroke and the next mistake that a lot of swimmers make, but you want to make sure you're focusing on gliding in streamline. That is mistake number 1. Mistake number 2 is your shoulders and your chest. And so your knees should never really go that much wider than your shoulders, the width of your shoulders. Now, of course, your heels and your feet will stick out. So if you're thinking about the kick, it's up, out, around, and together. You bring your heels together, but the widest point should be narrower than your body line. Now, here's a great drill to focus on this. It's called slob, streamline on back. This is where you kick breaststroke
on your back. So you can be in streamline, you can have your hands underneath your bum, but when you kick on your back on the surface of the water, you've got to make sure that your knees stay underneath the surface of the water. And you want to have like a straight line from your knees through your hips and then up through your shoulders, and really focus on bringing your heels back underneath the surface of the water. Whether you're an experienced swimmer or a noob and you're just getting, the wave is too tall. Bentar ya, saya carikan video. Meaning the amplitude is too Itu saya rasa berenang gaya dada tidak ada perbedaan ya, kita di dalam perlombaan ataupun di dalam latihan-latihan. Sekali lagi, berenang gaya dada, saya ulangi, kita harus mempelajari terlebih dahulu yang namanya body position, yang kedua kita harus mempelajari yang namanya gerakan kaki, yang ketiga kita harus mempelajari yang namanya gerakan tangan, dan yang terakhir yaitu kita mempelajari yang namanya gerak koordinasi dalam berenang gaya dada. Ya, apa sih gerak koordinasi itu? Gerak koordinasi itu adalah tangan bergerak, kaki bergerak, dan mulut bergerak untuk mengambil nafas. Jadi dalam aktivitas olahraga berenang gaya apapun, ya di sana ada yang namanya gerakan koordinasi. Ya, kecuali kita sebagai seorang atlet, kita bisa latihan tangan saja, kaki saja, ya dibagi-bagi itu bisa. Ya, tetapi kalau dalam aktivitas berenang gaya dada yang benar itu adalah gerakan koordinasi. Makanya aktivitas olahraga berenang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan
contohnya berlari, bersepeda ya. Ini sama, berlari sepeda itu sama dengan renang, manfaatnya yaitu melatih kekuatan otot paru-paru, otot jantung, yaitu berkaitan dengan kardiovaskuler atau sering disebut pernapasan. Ya. Oke, saya rasa hari ini untuk materi renang ini cukup, anak-anak ya. Silahkan kalian mempersiapkan buku paketnya. Mr. Andi akan memberikan latihan soal sebagai uji pemahaman materi yang saya berikan. Nanti kalian mengerjakan latihan soal, habis itu kita akan koreksi bersama-sama. Ya, silahkan dibuka dulu anak-anak semuanya buku paket kalian di halaman 258. 258 sampai dengan 260 ya. 258 sampai halaman 260. Ya. Silahkan kalian kerjakan bagian pilihan ganda saja. Nomor 1 sampai dengan nomor 15. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kerjakan pilihan ganda saja. Ya. Seperti biasa, bagi yang sudah, silakan kalian bisa mengirimkan jawaban kalian di kolom chat ini. Untuk kita mengetahui, untuk Mr. Andi mengetahui siapa yang sudah mengerjakan atau siapa yang belum. Tiara halaman 258. Ya, buku paket halaman 258. Sorry. Saya salah ngambil buku. Tunggu. Sorry. Maaf. Saya buka di ini aja. Maaf. Kok saya ngambil buku kelas 8 sih? Oke, tunggu ya. Saya buka buku paket elektroniknya. Tunggu ya, Nana ya. Maaf ya. Silakan dibuka buku paket kalian halaman 269. Oh, tapi ini nggak cocok ini kayaknya anak-anak. Sebentar. Kok buku paket kalian soalnya... Tunggu. Saya share screen ya. Saya share screen ke kalian. Tolong dicocokkan sama nggak dengan yang bukunya Mr. Andi ya. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Baik, silahkan diaktifkan kameranya ya. Jadi hari ini ada 22 siswa yang hadir ya. Jadi, baik, hari ini semua siswa hadir. Nah, jadi hari ini kita akan belajar fisika, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu partikel energi dalam sistem kehidupan. Nah, silahkan diaktifkan kameranya sebentar. Ini semua mengecek berapa siswa yang hadir pada pertemuan kita hari ini. Baik. Nah, untuk anak-anak, sebelum Miss masuk ke materi selanjutnya, minggu lalu Miss ada memberikan kuis 5 soal terkait dengan energi. Nah, di sini sudah Miss periksa, baru ada 10 siswa yang menjawab kuisnya. 12 siswa lagi belum menjawab. Nah, 12 siswa yang belum menjawab ini, bagaimana Nak? Kenapa tidak dikumpulkan? Kuis energi yang Miss berikan minggu lalu.
Maaf, 2 minggu lalu jadinya. Baik, Miss panggil salah satu ya, salah satu siswa yang belum mengumpulkan. Erik Valentino. Erik bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini, Nak? Bisa. Nah, Erik, untuk Erik di sini kuisnya belum ada masuk jawabannya ke akun Moodle Miss. Erik, kenapa belum mengerjakan kuisnya, Nak? Erik? Erik? Bisa mendengar suara Miss dengan jelas, Nak? Erik, kenapa belum mengumpulkan kuis materi energi? Dan untuk tugas-tugas yang lain juga setelah Miss periksa masih ada yang belum dikumpulkan juga. Bagaimana, Erik? Bisa diberikan konfirmasinya? Kenapa belum mengerjakan kuis energi yang Miss berikan 2 minggu lalu? Jadi kalian punya waktu 2 minggu untuk mengerjakan. Tapi masih ada siswa yang belum mengerjakan juga. Nah, untuk anak-anak yang belum mengerjakan kuisnya, Miss berikan waktu sampai nanti sore, jam 5 sore untuk segera dikerjakan. Dari latihan soal yang Miss berikan untuk materi energi sampai ke kuisnya. Jadi untuk kesempatan mengerjakan kembali sudah Miss buka di akun Moodle ya. Jadi Miss harapkan anak-anak yang belum mengerjakan latihan soal dan juga kuis, silahkan dikerjakan. Miss tunggu sampai jam 5 sore nanti. Nah, untuk jika besok Miss periksa belum dikumpulkan juga, jadi tidak bisa Miss masukkan ke dalam daftar nilai ya. Jadi karena di sini sudah Miss berikan waktu 2 minggu untuk pengerjaannya, tapi belum juga dikumpulkan. Bagaimana anak-anak? Bisa dikerjakan sampai jam 5 sore nanti? Bisa? Khususnya anak-anak yang belum mengerjakan, belum mengumpulkan. Kuis jika belum dikumpulkan jawabannya berarti belum dikerjakan. Bisa anak-anak? Untuk Leora, sebentar Miss periksa. Jadi anak-anak silahkan diperiksa kembali tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan. Untuk Alicia sudah. Untuk anak-anak yang lain yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Ingat, waktunya sampai jam 5 sore. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka Miss lanjutkan materi hari ini ya, untuk materi energi. Nah, hari ini Miss akan mengadakan kuis lagi, terkait dengan materi yang sudah Miss jelaskan sebelumnya dan hari ini. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik, supaya kalian bisa mengerjakan kuis yang Miss berikan nanti. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai energi. Nah, apakah ada yang masih ingat? Pada pertemuan 2 minggu lalu kita sudah belajar energi sampai mana? Apakah ada yang masih ingat? Sampai materi apa kita sudah belajar tentang energi? Baik, minggu lalu kita sudah sampai di sumber energi ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke transformasi energi atau perubahan energi dalam tubuh kita. Nah, apakah sudah semuanya bisa melihat slide PowerPoint yang ditayangkan hari ini? Jika sudah, baik, jika sudah, jadi minggu lalu sedikit kita ingat-ingat kembali ya. Untuk pertemuan 2 minggu lalu, kita sudah belajar mengenai energi, sumber energi. Jadi sumber energi itu
adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Kemudian untuk jenis-jenis sumber energi ada dua, anak-anak. Sumber energi tidak terbarukan dan yang terbarukan. Nah, perbedaannya di sini untuk sumber energi tidak terbarukan itu kata kuncinya ketersediaannya terbatas. Jadi jika ada sumber energi yang ketersediaan terbatas, kita golongkan ke dalam sumber energi tidak terbarukan. Contohnya itu ada minyak bumi, batu bara, dan juga energi nuklir. Nah, ketiga contoh tadi, pengadaan kembali atau penyediaannya itu memerlukan waktu yang lama. Contohnya, minyak bumi itu memerlukan waktu jutaan tahun lamanya untuk dapat terbentuk minyak bumi itu kembali. Batu bara juga demikian, sehingga ketersediaan sumber energi tadi terbatas. Selain minyak bumi, gas, dan batu bara, contoh sumber energi tidak terbarukan yaitu nuklir. Nuklir sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nuklir itu dihasilkan oleh reaksi fisi zat radioaktif uranium. Nah, untuk anak-anak yang belum pernah melihat uranium, ini adalah zat uranium yang ada di slide. Nah, selain itu, di sini ada sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan, kata kuncinya dapat digunakan terus-menerus karena ketersediaannya dapat diusahakan kembali dalam waktu yang tidak lama. Jadi, contoh dari sumber energi terbarukan adalah matahari. Jadi, ketersediaannya itu tidak terbatas jumlahnya dan dapat kita gunakan terus-menerus. Kemudian ada angin, air, biomasa, panas bumi, dan juga hidrogen. Nah, kemudian untuk matahari. Matahari kita gunakan energi cahaya. Jadi matahari itu menghasilkan dua jenis energi panas dan energi cahaya. Energi cahaya matahari ini akan kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kita memerlukan panel surya. Ini adalah gambar dari panel surya. Nah, perhatikan, di sini adalah di slide ini gambar lampu jalanan yang menggunakan panel surya. Nah, di lampu jalanan ini kalian perhatikan ada bagian-bagiannya. Ada panel surya, yang ini namanya panel surya. Kemudian ada solar charge. Di sini mengatur, di sini untuk menyimpan baterai, menyimpan arus listrik yang dihasilkan. Ada baterai di sini. Selanjutnya ada lampu. Nah, cara kerjanya di sini, nanti matahari akan menghasilkan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari pada siang hari nanti akan ditangkap oleh panel surya. Kemudian, setelah ditangkap, akan diubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Kemudian, energi listrik yang dihasilkan di sini akan disimpan di dalam baterai dulu. Setelah disimpan, nanti saat malam hari baru digunakan untuk menyalakan lampu jalan. Jadi, karena malam hari tidak terdapat cahaya matahari, maka arus listrik yang dihasilkan di siang hari itu disimpan dulu di baterai, baru nanti akan digunakan pada malam hari. Jadi, itu adalah salah satu contoh perubahan energi dari energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi dari energi cahaya matahari berubah menjadi energi listrik, kembali menjadi energi cahaya itu sendiri untuk menyalakan lampu. Jadi itu adalah perubahan energi pada panel surya. Selanjutnya, macam-macam sumber energi terbarukan lain adalah angin. Angin, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat digunakan untuk membangkitkan listrik, energi listrik. Jadi nanti angin akan menggerakkan turbin, baling-baling. Baling-baling di sini kita sebut dengan baling-baling kincir. Jadi nanti angin akan menggerakkan kincir, kemudian kincir di sini akan menggerakkan turbin, sehingga dihasilkan energi listrik. Di perubahan energinya dari energi gerak menjadi energi listrik.
itu adalah perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya ada yang disebut dengan biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari kayu dan tanaman. Ingat ya, anak, berasal dari kayu dan tanaman. Contoh dari biomasa adalah biogas. Biogas adalah bahan bakar alternatif yang diperoleh dari pembusukan sampah organik. Contohnya adalah kotoran sapi. Nanti kotoran sapi di sini akan ditampung di dalam tangki. Di dalam tangki ini, kotoran sapi akan mengalami fermentasi atau penguapan. Nanti akan menghasilkan gas. Gasnya ini akan kita gunakan sebagai sumber energi pada kompor gas. Jadi gas LPG yang kita gunakan di rumah kita itu dapat kita ganti dengan biogas yang dihasilkan oleh gas metana dari kotoran sapi. Jadi ini adalah energi alternatif mengganti gas LPG yang jumlahnya terbatas. Nah, itu tadi macam-macam sumber energi. Nah, untuk tubuh kita sendiri itu memerlukan energi juga, tapi energinya tidak dapat langsung kita peroleh begitu saja, harus kita olah. Tubuh kita beraktivitas sehari-hari memerlukan energi. Energinya kita peroleh dari makanan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mengonsumsi makanan yang bergizi setiap hari sebagai sumber energi kita dalam beraktivitas. Nah, untuk sarapan itu sangat penting bagi kita supaya nanti kita dapat beraktivitas dengan baik sepanjang hari. Nah, di sini ada 3 senyawa utama dalam makanan yang menghasilkan energi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk karbohidrat itu dihasilkan dalam nasi, ubi, dan juga masih banyak jenis makanan lain yang menghasilkan karbohidrat. Nah, dalam 1 gram karbohidrat itu menghasilkan energi sebanyak 4 kalori. Jadi kalian perhatikan di sini 4 kalori yang dihasilkan dalam 1 gram karbohidrat. Selanjutnya ada protein. Jadi kita dapat memperoleh energi dari protein. Protein dihasilkan oleh telur, susu, kacang-kacangan, tempe, tahu. Itu adalah makanan penghasil protein. Nah, protein di sini dalam 1 gramnya menghasilkan energi sebanyak 4 kalori. Jadi sama ya, energi yang dihasilkan oleh protein dan karbohidrat itu masih sama. Dalam 1 gramnya menghasilkan 4 kalori. Jadi ini yang harus kalian ingat, 4 kalori. Selanjutnya ada lemak. Lemak dihasilkan oleh makanan-makanan dari daging, kemudian dari tumbuh-tumbuhan, lemak nabati. Nah, di sini lemak dalam 1 gramnya itu menghasilkan energi sebanyak 9 kalori. Jadi jika kalian perhatikan, karbohidrat dalam 1 gramnya menghasilkan 4 kalori energi. Kemudian protein itu menghasilkan 4 kalori juga. 4 kalori. Kemudian untuk lemak itu menghasilkan 9 kalori. Jadi jika kita bandingkan di sini, yang paling banyak menghasilkan energi adalah lemak. Jadi dalam 1 kg lemak menghasilkan 9 kalori. Sedangkan karbohidrat dan protein itu menghasilkan energi dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang sama. 1 gramnya menghasilkan 4 kalori juga. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sumber energi tadi? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, silahkan ditanyakan sebelum Miss masuk ke materi selanjutnya. Baik, jika tidak ada, Miss lanjutkan ya. Jadi, di sini makanan yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak dapat langsung berubah menjadi energi begitu saja, tapi harus kita olah dulu. Nah, pengolahan makanan dalam tubuh di sini ada dalam tumbuhan, kemudian ada juga dalam
hewan, dan manusia. Jadi ada perubahan energi dalam tumbuhan dan dalam manusia. Di sini akan dijelaskan ada dua, transformasi energi dalam tumbuhan dan dalam manusia. Nah, di sini untuk tumbuhan sendiri itu mengolah energinya di dalam kloroplas. Nah, anak-anak yang sudah belajar tentang fotosintesis pasti masih ingat tentang kloroplas. Di dalam kloroplas itu terdapat tilakoid yang fungsinya di sana untuk mengolah energi. Nah, di sini kalian perhatikan, pada proses fotosintesis terdapat perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dan energi potensial. Jadi ingat, dalam fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dan potensial. Energi kimianya dalam bentuk ATP, energi potensialnya dalam bentuk karbohidrat. Itu adalah perubahan energi pada proses fotosintesis. Nah, di sini klorofil itu berguna, jadi klorofil dalam daun itu berguna untuk menangkap cahaya matahari dan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. ATP merupakan singkatan dari adenosin trifosfat. Selanjutnya, energi kimia tersebut digunakan untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan senyawa kompleks lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi akan dijelaskan nanti di slide berikutnya. Selanjutnya, pengolahan energi pada manusia dan hewan. Nah, tadi untuk tumbuhan itu mengolah energinya di dalam kloroplas. Kalau untuk manusia dan hewan itu mengubah energinya dalam sel, organel sel yang kita sebut dengan mitokondria. Ingat ya anak-anak perbedaannya. Di mana tumbuhan mengolah energi dalam kloroplas, kalau hewan dan manusia mengolah energinya dalam bentuk mitokondria. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di sini. Dalam mitokondria terjadi perubahan energi. Jadi energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang kita peroleh dari makanan. Karbohidrat, protein, dan lemak itu mengandung energi potensial. Nanti di dalam tubuh kita akan dirubah menjadi energi kimia. Jadi di dalam tubuh terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kimia. Ini adalah perubahan energi dalam tubuh, khususnya dalam mitokondria. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karbohidrat, protein, dan lemak itu harus diolah dulu. Jadi nanti protein akan dicerna oleh enzim pencernaan kita menjadi asam amino dulu. Baru nanti akan dirubah menjadi asetil CoA. Baru akan mengalami siklus Krebs. Baru mengalami sistem transport elektron, sehingga menghasilkan ATP. Jadi hasil akhirnya adalah ATP. ATP adalah energi yang kita gunakan dalam beraktivitas. Selanjutnya, di sini ada metabolisme sel. Jadi, metabolisme sel adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, transformasi energi di sini ada dua jenisnya. Jadi ada dua jenis metabolisme sel, yaitu anabolisme dan katabolisme. Untuk anabolisme merupakan proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Ingat ya anak-anak, anabolisme, pembentukan molekul kompleks menjadi dari molekul sederhana. Contohnya adalah fotosintesis. Sedangkan katabolisme kebalikannya, proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya adalah respirasi sel. Kalian perhatikan di sini contoh dari anabolisme dan katabolisme. Karena nanti akan Miss keluarkan dalam kuis di akhir pembelajaran. Selanjutnya, untuk anabolisme, lebih lengkapnya lagi, pada fotosintesis terjadi proses pembentukan molekul kompleks. Jadi pembentukan glukosa dari molekul sederhana.
Jadi, salah satu contoh anabolisme adalah proses fotosintesis, yaitu perubahan molekul yang sederhana. Molekul sederhana ini adalah CO2, karbon dioksida. Ada karbon dioksida. Dan air, kemudian dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil, akan menghasilkan molekul yang lebih kompleks, yaitu glukosa. Ingat ya, anak, pada proses anabolisme sel, salah satu contohnya adalah proses fotosintesis. Nah, kemudian katabolisme merupakan pemecahan molekul kompleks seperti karbohidrat, lemak, protein menjadi molekul yang lebih sederhana. Contoh dari katabolisme adalah respirasi sel. Ingat ya anak-anak, contoh dari katabolisme adalah respirasi sel. Di sini pada katabolisme adalah pemecahan glukosa, molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, kebalikan dari fotosintesis tadi. Kalau fotosintesis tadi, pembentukan molekul kompleks menjadi dari yang sederhana. Kalau katabolisme, pemecahan molekul kompleks, jadi ini molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi itu tadi adalah proses katabolisme. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan proses anabolisme dan katabolisme sel? Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan dengan proses katabolisme dan anabolisme sel? Tidak ada? Jika tidak ada, silahkan dibuka model kalian. Di sana sudah disediakan kuis untuk kalian. Jadi silahkan dibuka modelnya, ada kuis untuk kalian. Di bagian energi. Apakah sudah semua dapat melihat soal yang diberikan? Baik, silahkan dikerjakan. Di sana ada 5 soal terkait dengan energi, hukum kekalahan energi, sumber energi yang sudah dijelaskan tadi. Silahkan dikerjakan, dan untuk waktu pengerjaannya sampai pukul 11.20 ya, Nana. Jadi kalian punya waktu 25 menit untuk mengerjakan 5 soal tadi. Jadi waktunya cukup untuk kalian mengerjakan soalnya. Untuk kuisnya silahkan dikerjakan mulai sekarang. Di sana ada soal pilihan ganda, ingat waktunya sampai pukul 11.20. Jadi pada pukul 11.20, semuanya sudah mengumpulkan kuis yang diberikan tadi. Jika ada soal yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan ke Miss supaya bisa Miss jelaskan. Untuk kuisnya, kuis pertemuan 3 ya, Nana. Kuis pertemuan 3. Silahkan dibuka kuis pertemuan 3. Nah, apakah ada yang mengalami kesulitan dalam membuka kuisnya? Jika ada, silahkan konfirmasi ke Miss. Baik, jika tidak ada, silahkan dikerjakan. Ingat waktunya sampai pukul 11.20. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak terkait dengan cara pengerjaan laporan praktikumnya? Apakah ada yang ditanyakan? Jadi, Miss ulang ya. Untuk pengerjaannya, kalian perhatikan laporan percobaannya. Sini. Kalian kerjakan di bagian hasil praktikum dan pertanyaan. Untuk hasil praktikum, rangkaian percobaan 1, sumber energinya sepeda, kemudian alatnya generator, kemudian yang kalian uji adalah lampu dan kipas.
Di sini untuk mengujinya, kalian klik link pad yang Miss berikan. Pertama, sumber energinya kalian klik sepeda. Kemudian untuk alatnya, kalian klik generator, pada bagian generator. Selanjutnya, untuk perangkat elektroniknya, kalian klik lampu. Kemudian, kalian tarik kuasnya di bagian sepeda ke kanan, sehingga nanti sepedanya akan bergerak. Ingat juga, klik sumber energinya, simbol energinya. Di sini kalian akan memperhatikan perubahan energi dari energi kimia menjadi energi mekanik dan energi panas dan juga cahaya pada rangkaian percobaan PET. Nah, untuk cara pengerjaan laporannya, kalian perhatikan. Laporannya kalian kerjakan berdasarkan hasil percobaan kalian di PET. Misalnya tadi, rangkaian percobaan sepeda dipasang dengan generator dan lampunya menyala. Selanjutnya untuk sepeda, generator, dan kipas, kipasnya bergerak. Selanjutnya untuk panas surya, kalian perhatikan lampunya apakah menyala atau tidak, dan kipasnya apakah bergerak atau tidak. Jadi itu cara pengerjaan laporannya. Nah, untuk bagian pertanyaannya, itu bisa kalian kerjakan berdasarkan teori perubahan energi yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan praktikum PET yang Miss berikan? Nah, untuk PET-nya, jika ada yang masih belum bisa dibuka, itu harap ditunggu sebentar ya. Biasanya untuk media PET-nya, loading-nya cukup lama. Nah, untuk pengerjaannya di Word ya, Nana, disertakan dengan screenshot hasil percobaan kalian. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nana, terkait dengan laporan yang Miss berikan tadi? Bagaimana, Nana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan laporan yang Miss jelaskan tadi? Baik, jika tidak ada untuk laporannya, itu bisa kalian kerjakan. Jadi nanti waktunya Miss berikan sampai minggu depan ya, sampai hari Selasa minggu depan itu sudah dikumpulkan laporan percobaannya. Nah, untuk anak-anak yang tadi mengikuti remedial, jadi untuk remedialnya Miss berikan waktu dari sampai jam 5 sore nanti. Silahkan dikerjakan soal kuisnya kembali dengan rumus yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Ingat, untuk soal hitungan disertakan dengan rumus, cara, dan satuan. Jadi anak-anak yang nilai masih di bawah KKM silahkan mengerjakan remedialnya dan dikumpulkan nanti sore. Sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan anak-anak terkait dengan materi yang diberikan tadi? Jika ada, silahkan ditanyakan sebelum ditutup pertemuan kita hari ini. Untuk kuisnya, kuis yang kalian kerjakan sebelumnya, kuis pertemuan 3. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak terkait dengan kuis dan juga laporan percobaan? Tidak ada, Miss. Baik, jika tidak ada dan sudah jelas, silahkan dikerjakan. Nah, jika ada masih yang kurang paham, nanti bisa tanyakan Miss secara personal melalui kontak WA Miss ya. Nah, kalau itu Miss tutup pertemuan hari ini, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang menghargai waktu. Dan Mister akan beralih ke topik yang baru. Tapi Mister akan review sedikit. Tolong itu jangan dilupakan ya pembelajaran kita itu. Ya, yang dimana kita harus sadar bahwa waktu itu miliknya Tuhan. Kita diberikan waktu oleh Tuhan sama. Ya, dalam satu hari satu malam itu 24 jam. Tetapi yang membedakan adalah penggunaannya. Dan hasil dari penggunaan itu juga. Ya, itu sebabnya ada orang yang berhasil, ada orang yang nggak berhasil, begitu. Ada orang yang sukses dengan karir, ada yang tidak jadi apa-apa. Itu sebenarnya
kesalahannya terjadi pada saat penggunaan waktu. Ya, memang ada faktor keberuntungan, tetapi yang namanya waktu itu harus digunakan. Oke, ada 2 jenis waktu, ingat ya, berdasarkan bahasa Yunani yang Mister ajarkan itu tolong jangan dilupakan juga ya nak ya. Menggunakan istilah kronos dan kairos. Itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Kamu tidak bisa, aku mau hidup sesuai kronos aja, gitu nggak bisa. Untuk apa kamu persiapkan dirimu kalau bukan untuk menyambut kairos? Dan kamu mungkin berpikir, aku ingin kairos aja, ingin langsung dapat pekerjaan yang hebat, yang sukses. Nggak bisa tanpa kronos. Ya mungkin ada orang faktor keberuntungan, tetapi tidak akan bertahan lama. Ya, misalnya begini, seorang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya, mungkin meneruskan perusahaan, itu pun keberuntungan ya. Dia beruntung sebagai anak konglomerat misalnya. Tapi kalau dia tidak mengindahkan kronos, dia tidak akan bertahan lama, percayalah. Mister Tafsir kan bisa bangkrut dengan cepat karena dia tidak mengindahkan kronos. Nah, kronos itu adalah waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan dirimu. Ya, tangguh secara knowledge, keterampilan, karakter, itu semua dibentuk dan ditempa dalam kronos. Waktu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembagiannya silahkan kalian yang atur lah. Ya, mau versi Soekarno bisa 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam belajar, it's okay, no problem. Ya, atau kalian mungkin settingnya sekian jam bekerja, bantu orang tua, sekian jam belajar, istirahat. Ya, harapan Mister tidak lebih banyak bermain game ya. Mungkin kalian setting, 6 jam bermain game setiap hari, ya itu settingan yang salah menurut Mister. Bagi Mister, game itu hanya sebagai hiburan. Ya, kecuali memang itu profesi. Kamu mengambil kuliah itu, lalu kamu geluti untuk membuat game, itu lain cerita. Tapi kalau untuk menghibur diri, Mister pikir 1 hari, ya maksimal 2 jam itu sudah sangat lebih itu ya. Seperti itu. Kalau lebih dari itu ya mungkin hari libur lah. Ya. Nah, itu terkait dengan waktu. Mister harap kalian bisa menyeimbangkan antara kronos dengan kairos. Ya. Nah, sekarang Mister beralih ke topik yang baru. Topik yang baru adalah menghargai talenta. Ya, Mister ulang lagi, topik yang kita akan pelajari selama beberapa kali pertemuan adalah menghargai talenta. Ya. Nah, untuk menghargai waktu tadi itu masuk dalam PTS ya. PPT-nya nanti Mister masukkan ke LMS juga ya. Nanti boleh dipelajari lagi, di-review lagi. Nah, tapi untuk menghargai talenta itu nanti untuk pas penilaian akhir semester. Nah, kita mau bahas dulu mengenai definisi talenta secara umum. Ada yang tahu apa itu talenta, Nak? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Silakan. Talenta itu adalah kelebihan yang Tuhan berikan kepada seseorang. Talenta adalah kelebihan yang diberikan Tuhan kepada seseorang, gitu ya Jesse. Apakah termasuk kelebihan berat badan, Nak? Bukan. Bukan. Soalnya Mister sedang merenung nih, Mister kan baru nambah sekian kilo. Jangan-jangan talenta yang kamu maksud itu. Ya kan udah makin gendut Mister Ronald. Ini baju itu dulu tak segini ya. Ini sekarang kancingnya mau lepas ini, Mister takut. Mister di tas itu ada kancing peniti. Kalau tiba-tiba copot kancingnya langsung pakai kancing peniti. Aduh, ini kasihan ini makin gendut sudah ini. Oke, bukan itu ya. Lah terus kelebihan gimana yang Jesse maksud? Kelebihan maksudnya dalam berbuat sesuatu. Kelebihan Pokoknya, dalam berbuat sesuatu. Ya. Bisa agak spesifik gitu ya. Nanti
Jadi kalau ada nanti orang yang TikTok mundur, maju mundur, itu kelebihan juga kan berbuat sesuatu. Ayo yang ini yang suka TikTok ini senyum-senyum ini. Oh ini talenta saya berarti gitu. Melakukan sesuatu itu gimana? Melakukan sesuatu itu banyak, mencuri juga melakukan sesuatu. Bisa spesifik. Halo Jesse. Mana Jesse tadi? Saya bingung. Bingung. Aduh, Mr. Ronald berhasil membuat kamu bingung. Yeay. Ya, Mr. tahu arah kamu, cuman Mr. agak memancing aja sedikit ya supaya kamu tuh berpikir lagi. Oke, yang lain ada yang mau menyampaikan ini pendapatnya? Silakan. Saya Mister. Ya, silakan nak. Talenta itu adalah sesuatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, sesuatu yang spesial dalam hidup kita, dan kemudian talenta itu tidak semua orang mempunyainya. Oh, Gitu, Mister. serius kamu? Tidak semua orang memilikinya. Hati-hati loh ya. Ya tidak. Maksudnya Mister, ya nggak semua gitu Mister. Kayak apa ya? Kayak spesial untuk beberapa orang gitu aja Mister, Tuhan berikan. Oke, berarti ada yang tidak punya talenta. Mungkin punya tapi berbeda gitu Mister. Ini Gitu. bahasamu tuh diklarifikasi dulu. Tadi kamu bilang tidak semua orang punya talenta. Hati-hati nak ya. Mister hanya ingin bahasanya dipertegas. Mungkin kamu mengakui di sini salah penggunaan bahasa ya. Iya Mister. Oke, jadi nanti bisa dijelaskan ya. Mister ingin menjelaskan aja atau memastikan bahasamu yang benar bagaimana. Oh, ternyata kamu mengakui tidak semua sama. Mungkin begitu lebih tepat ya. Iya Mister ya. Semua orang tuh kayak punya talenta tapi berbeda gitu antara satu sama Ya. lain gitu. Mungkin maksudmu begini, dia tidak punya talenta apa yang saya punya gitu mungkin ya. Betul tuh Mister. Ya gitu. Oke, Mister paham lah. Oke, thank you. Mister pikir apa yang kamu sampaikan mendekati yang lebih baik ya. Dan itu sangat bagus definisinya ya. Kemampuan, suatu kemampuan yang Tuhan berikan ya. Cuman kalimat yang terakhir tadi Mister komentari. Oke, ada lagi yang mungkin lebih bagus, definisiku lebih bagus nih gitu. Bisa? Bantu Mister. Ada? Siapa lagi yang lebih bagus dari Ino? Halo? Itu secara umum dulu. Oke, ya, mungkin terputus ya karena masih mikir-mikir. Baik, Mister akan jelaskan saja ya secara umum ya apa yang disampaikan oleh teman-temanmu itu benar. Ya tadi Ino juga Mister pikir bagus definisi yang dia bilang suatu kemampuan dan itu sangat benar. Ya betul, memang. Ya. Talenta itu adalah kemampuan. Ya. Sebentar ya. Ini ada Oke, baik. Ya, kita lanjut ya. Nah, ya betul. Jadi begini, talenta itu adalah suatu kemampuan untuk bertahan hidup, ya, dalam dunia ini. Dan talenta itu adalah bakat. Itu secara praktis dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dalam hal ini definisi yang kalian sampaikan ke Mister itu benar. Ya, tetapi nanti kalau kita kombinasikan dengan Alkitab sedikit berbeda. Ya, jadi talenta itu luas ternyata kalau berdasarkan Alkitab. Oke, kalau Alkitab itu sedikit luas. Nanti kita akan lihat. Tapi begini, ya, Mister pertegas ya, tadi bahasa Ino tadi sudah kita klarifikasi, Mister pertegas lagi
bahwa setiap manusia pasti punya talenta. Oke, tidak ada satu manusia pun tanpa talenta lahir ke muka bumi. Ya, clear di sini ya. Tetapi tidak selalu sama. Ya, talenta yang ku punya misalnya belum tentu Ino punya. Talenta yang Ino punya belum tentu Jesse punya. Begitu seterusnya. Ada yang bisa menggambar, ada yang tidak. Ada yang bisa nyanyi, ada yang tidak. Ya, ada yang sama-sama bisa nyanyi, tetapi talenta yang satu lebih maksimal, yang satu tidak. Ya, seperti Mister bisa nyanyi. Kalau mandi, Mister selalu nyanyi, pakai lagu rohani kan. Tetapi Mister tidak lebih baik daripada yang mereka yang ikut Indonesian Idol. Mereka sudah terbukti talentanya maksimal di situ. Ya, jadi itu talenta. Ada yang kamu punya, tapi tidak dimiliki orang lain. Ada yang sama-sama punya, tapi kamu nggak maksimal. Dalam hal ini tidak boleh dipaksa. Sesuatu yang dipaksa akan berontak. Misalnya begini, kamu harus sadar dan orang tuamu juga harus sadar. Misalnya begini, ada seorang anak yang sebenarnya tidak punya bakat atau talenta bermain musik. Ini pernah Mister temukan. Ini saudara Mister juga. Ya, jadi orang tuanya kepingin banget anaknya ini bisa main piano. Oke. Sampai orang tuanya bilang, "Nak, kamu latihan piano ya. Papa panggil guru les." Anak ini sebenarnya ragu dia bisa. Tapi karena papanya meminta dan dia sayang papanya, dia hormat papanya dan dia tidak tahu talentanya apa. Oke, Pak, it's okay, no problem. Akhirnya didatangkanlah guru les. Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun dia diajari les, nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa dia main piano. Sementara ada orang di luar sana yang tidak perlu les, dia bisa main piano. Nah, itu baru talenta. Talenta itu dikembangkan dengan banyak cara. Bisa dengan les, makin cepat kan? Bisa juga enggak dengan les. Tapi yang jelas itu talentamu atau tidak. Kalau bukan talentamu, jangan kamu buang waktumu di situ. Tapi kalau itu talentamu, ya kembangkan. Jadi sekarang intinya sebenarnya memahami talentamu apa, dan kalau itu talentamu, kembangkan. Itu maksudnya. Jangan kamu sia-siakan. Itu. Ya. Sebanyak apapun uang les kamu keluarkan, kalau memang kamu tidak punya bakat piano, kamu tidak akan bisa. Kalaupun kamu bisa, tidak akan maksimal. Karena memang bukan bakatmu. Oleh sebab itu temukan sebenarnya talentaku di mana sih? Jangan-jangan kamu bisanya melukis, tapi kamu nggak pernah latih. Nah, biasanya talenta itu dekat dengan yang namanya hobi atau kesukaan. Ingat ya, misalnya kalau kamu suka menggambar, begitu kamu menggambar, oh bagus gambarannya, makin menggambar, makin cantik, makin indah, makin berseni, wah itulah talentamu, itulah bakatmu. Jadi bakat itu dekat dengan hobi, paham ya? Nggak mungkin kamu punya bakat A, tapi kamu nggak suka di situ. Kamu bilang, oh aku tuh Mister bakatnya adalah main bola, tapi nendang bola aja nggak suka, main 15 menit sudah pingin keluar. Tapi ada anak Mister lihat main bola itu bisa 2 jam dia nggak mau diganti. Itu karena dia punya bakat dan main bolanya bagus. Nah itu cara melihat bakat. Satu, dia suka di situ. Kedua, dia bisa mengembangkannya. Dan dia ahli di situ. Paham ya? Kalau kamu nggak ahli-ahli, kemungkinan bukan di situ bakatmu. Mungkin kamu suka, tetapi belum tentu itu bakatmu. Cari yang lain. Tapi pada prinsipnya semua manusia pasti punya bakat. Titik ya. Semua orang punya bakat, kamu harus temukan. Itu ya. Nah, sekarang Mister ingin kamu mengerjakan sesuatu. Dan kalian akan menganalisa bakat berdasarkan Alkitab. Atau talenta berdasarkan Alkitab. Ternyata Alkitab
mengajarkan sedikit luas ya tentang talenta. Ada persamaan tetapi lebih luas kalau di Alkitab. Silakan kalian cek di Moodle, LMS TD ya. Kita sekarang menyebutnya LMS ya. Lidah Mister juga agak belepotan ini karena istilah ini harus kita biasakan. LMS TD, silakan dicek di sana. Mister sudah masukkan di situ. Kalian harus baca Matius pasal 25. Oke, kamu baca Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, di situ bicara tentang talenta. Silahkan dijawab soal yang Mister sudah tulis. Ya, dicek langsung. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Sudah ada yang buka LMS? Ada? Apakah sudah menemukan? Sudah, Rapela sudah ya? Oke, silakan langsung dikerjakan. Caranya dibaca dulu ayatnya sambil diisi ya panduannya yang ada di LMS tadi. Boleh di-download, dikirim lagi. Waktu yang Mister kasih sampai selesai ya. Sampai kita selesai 12.40, Mister harap sudah kumpul semua ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, paham semua? Yang paham kasih jempol. Ya, mana lagi yang sudah paham? Baru sebagian? Halo? Graciela? Shalom, Queen? Ishak, Seba? Ya, silakan dikerjakan.